Sementara itu ingin menghabiskan waktu bersama para cucunya, Wakil Presiden Yusuf Kala mengisyaratkan akan beristirahat dari kancah politik usai pemerintahan Jokowi JK berakhir 2019 mendatang. Hal tersebut dikatakan JK saat ditanya wartawan terkait keinginan Partai Golkar mengusung Wapres pendamping Jokowi pada 2019 mendatang. Bicara tentang Wapres memang perlu, cuma persoalannya Pak sudah waktunya, karena soal Presiden Wapres itu selalu bukan hanya keinginan satu partai, biasanya koalisi. Jadi harus membicarakannya koalisi. Bahwa Golkar sudah menyiapkan calonnya itu tentu baik-baik saja, itu penting juga. Tapi untuk menetapkan pada dewasa ini pasti belum waktunya. Koalisinya saja belum terbentuk, apalagi mengusulkan pasangannya. Tapi dipikir-pikir, dinilai mungkin perlulah internal Golkar, tapi belum waktunya untuk diajukan. Tapi Golkar perlu mengevaluasi kader-kader yang cocok untuk itu. Yang jelas bukan saya. Isu perpecahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala santer dibicarakan publik, namun Wapres Yusuf Kala membantah hubungannya dengan Jokowi mulai renggang dan cenderung tak harmonis usai Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Usai mendampingi Presiden Jokowi dalam diskusi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama di Bogor, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan hubungannya dengan Presiden Jokowi hingga saat ini baik-baik saja. Bahkan pertemuan tatap muka antara dirinya dengan Jokowi di Istana Bogor siang tadi berlangsung dalam suasana akrab. JK menampik dengan santai soal isu negatif yang berkembang di masyarakat perihal hubungannya dengan Jokowi yang merenggang akibat Pilkada DKI. Ia juga membantah jarang terlihat bersama Jokowi beberapa waktu terakhir ini. Pemerintah atau presiden dengan saya tidak pernah membicarakan secara khusus ataupun tidak pernah kita ada mengambil keputusan tentang siapa calon yang patut dipilih. Tidak pernah. Mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, tidak pernah. Termasuk DKI. Tidak pernah kita membahas, oh ini yang kita pilih. Tidak pernah. Nah, tetapi sebagai warga negara, saya, tentu juga presiden, mempunyai hak untuk memilih. Sesuai dengan sikap kita. Karena hak warga negara yang dipakai. Halo, selamat malam pemirsa. Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk. Kembali Anda bersama saya, Doni The Kaiser. Pemirsa, untuk kesekian kali, Wakil Presiden Yusuf Kala dianggap melakukan manuver pada jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada beberapa hal terkait anggapan itu, diantaranya adanya perbedaan pandangan saat melakukan perombakan kabinet, hingga beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seperti saat rencana pembangunan kilang minyak Blok Masela di lepas pantai Arafuru, Maluku beberapa waktu yang lalu. Di mana saat itu Wakil Presiden Yusuf Kala setuju dengan kilang terapung alias offshore, namun Presiden Jokowi justru setuju dengan kilang di darat alias onshore. Jika benar adanya anggapan tersebut, maka akan berdampak dengan jalannya roda pemerintahan yang sisa 2 tahun saja. Kita akan membahasnya dalam bingkai membaca manuver JK. Sudah hadir bersama saya di studio Berita 1 News Channel, Ray Rangkuti, pengamat politik senior, dan juga Handoko, Ketua DPP Projo. Kita akan menghubungi melalui sambungan telepon Said Didu yang merupakan mantan mitra kerja Wapres Yusuf Kala yang saat itu juga sempat menjadi sesmen Kementerian BUMN tahun 2005-2010. Selamat bergabung Bapak sekalian. Bang Ray, apa kabar? Baik. Sehat? Mas Handoko? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Tapi bagaimana Republik kita ini sebenarnya? Sehat atau sedang sakit flu kayak saya? Ya, ada flu-flunya dikit. Ada flunya. Ya. Saya kok membaca gini Bang Ray, seperti deja vu. 2004-2009 Pak JK mendampingi Pak SBY. Kok seperti sinetron lama dengan sutradara baru, tapi dengan cerita lama yang diulang lagi di era Pak Jokowi ini. Komentar Anda?
Ya, menurut saya karena peran yang berbeda mungkin ya. Di zamannya Pak SBY itu memang kelihatan sekali peran Pak JK itu agak banyak ya, agak diberi keleluasaan lah. Diberikan peran. Bahkan pada tingkat tertentu kelihatan Pak JK lebih banyak menangguk nama ya. Misalnya ya, mungkin karena itu juga justru kalau dibaca dari zaman di saat itu kelihatan Pak SBY-nya itu agak kurang srek gitu ya, karena Pak JK-nya seperti terlalu lincah, lincah melonjak begitu. Gitu. Nah di era Pak Jokowi itu mungkin ada upaya yang sama ya, yang dengan peran yang sama juga yang mau dilakukan oleh Pak JK. Maksudnya Pak JK minta ruang lebih besar? Bukan minta ruang, tapi berpikir akan bisa melakukan yang kira-kira begitu. Oke, dari perspektif JK-nya ya? Iya, mungkin tidak ada permintaan secara khusus gitu, tapi mungkin Pak JK bisa berpikir bisa melakukan apa yang telah dilakukannya selama waktu zamannya Pak SBY. Gitu. Kalau dengan kata singkat sekarang ini, maaf ini bukan personal, JK yang sekarang masih sama dengan JK yang dulu? Saya pikir nggak ada yang berubah ya. Justru makanya ini Pak JK merasakan 2004-2009 itu bisa optimal lah sebagai wakil presiden, diberi entah itu diberi atau Pak JK sendiri yang inisiatif, gitu ya. Tapi faktanya kan beliau bisa melakukan sesuatu yang pada era itu orang melihatnya secara positif gitu. Mungkin pikiran yang sama juga kebawa di era yang sekarang ini. Tapi tentu saja memang ada zaman yang berbeda dan ada orang yang berbeda. Nah ini mungkin yang agak miss dari Pak JK membacanya ya. Zaman yang berbeda tentu saja 2004-2009 tidak sama dengan 2014 dengan 2019 ya. Kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah di sini Pak Jokowi terlihat figur Pak Jokowi juga berbeda dengan figur Pak SBY kan. Kalau di zamannya Pak SBY itu bisa dikontraskan antara yang lebih cepat lebih baik gitu ya, dengan yang ragu-ragu gitu. Nah di sini tagline itu nggak lagi efektif karena sama-sama cepatnya gitu sama-sama juga sama-sama lincah ya. Lincahnya sama-sama cepatnya, turun ke lapangan. Sama-sama juga bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Anda punya pendapat apa Mas Andri? Oke. Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Ray tadi. Memang sekarang ini tidak bisa disamakan. Ini sekarang ada seolah-olah ini mengulang 2004-2009. Ini nggak sama bener-bener nggak sama. Artinya sekarang ini pemerintahan ini presiden dan wapres ini sama-sama orang yang bekerja, betul kan, orang-orang yang kerja. Nah, cuma kan berbagi peran. Dan saya juga tidak melihat ada perbedaan pada beberapa kasus ada perbedaan pandangan, wajar saja. Itu tetapi tidak mengartikan bahwa ini sebuah manuvernya Pak JK yang kemudian akan berupaya macam-macam lah terhadap. Anda percaya itu? Presiden saya percaya begini, seperti yang disampaikan oleh pihak istana kemarin, Pak Presiden juga sudah bilang bahwa sudah kita sekarang ini sudah lagi jangan kebelah-belah. Yang saya lihat sekarang adalah semua pihak ini dibentur-benturkan, kanan kiri dibenturin, semua dibenturin, sehingga apa yang saya rasakan adalah bangsa ini sedang mengalami memang masalah. Bangsa ini bukan nggak ada masalah, tapi ada masalah. Tetapi sudahlah, ayo kita bersatu, gitu. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan dari istana. Saya tidak mau mengatakan itu masalah dari istana, tapi ini ada masalah dan tidak ada untungnya sama sekali ketika. Masa Anda nggak baca kemarin waktu pilkada DKI Jakarta? Oke, bahwa misalkan Pak JK mempunyai pilihan politik tersendiri. Yang berbeda dengan presidennya. Boleh kan, itu boleh saja, tetapi jangan lantas dibaca ini kemudian ada semacam keretakan antara presiden dengan wapres. Coba kita tanya ke Pak Said Didu ya. Mungkin beliau punya pendapat berbeda. Pak Said Didu sudah bergabung bersama kami oleh telepon. Selamat malam Pak Said. Selamat malam. Apa kabar Pak, sehat? Sehat, ini baru mendarat dari Palembang mau ke iya. Pak Said, kabarnya hubungan harmonis Jokowi JK sudah retak nih. Benar nggak? Saya melihat bahwa gorengan memecah belah ini terjadi setelah pilkada. Ada pihak yang menggoreng. Siapa yang goreng-goreng itu Pak? Ya, tahu lah. Jadi nggak usah diinginkan. Jadi ada pihak yang menggoreng. Nah,
saya tahu sih, JK itu dan kami semua, karena saya itu adalah pilihannya loyal penuh ke atasan atau tidak cocok adalah keluar. Berbeda, tidak ada namanya itu karakter orang Bugis Makassar. Jadi jangan pernah ada yang mencurigai bahwa Pak JK akan melawan atasannya. Itu tidak ada di kultur kami. Tolong dibaca. Nah, Pak JK dengan Pak SBY dulu tidak tahu ada kesepakatan. Dan saya yakin juga ada kesepakatan antara Pak JK dengan Pak Jokowi. Maka JK sekarang ngomong tidak kan? Jadi jangan ada yang menginginkan. Dan paling kami inginkan adalah bahwa proses pecah belah bangsa ini harus segera dihentikan. Karena saya melihat sudah ada gerakan memecah belah antara presiden dan wakil presiden. Itu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi lupakan semua dulu, jangan ada yang berber untuk menghancurkan persatuan bangsa. Jangan ada. Kenapa kami suka kemarin keluar? Kami melihat bahwa orang-orang sekitar kekuasaan sudah banyak menggoreng terus. Seakan-akan dalam harapan. Itu menurut saya sudah sangat-sangat. Ini yang suka goreng-goreng apakah elit partai politik yang pengen sekali misalnya ada keretakan sehingga ada kocok ulang, ada reshuffle? Bukan sama sekali. Bukan. Orang-orang yang menurut ini, saya katakan, saya tidak biasa bicara tertutup apa yang buat ini. Saya tahu bahwa ini adalah dampak dari pilkada DKI yang seakan-akan JK berbeda pendapat dengan Pak Jokowi tentang calon. Bukan seakan-akan, memang ada perbedaan pendapat kan? Dan itu normal. Iya, itu sah-sah saja. Lalu tidak ada aturan bahwa calon bupati atau calon gubernur yang didukung presiden harus didukung juga oleh wakil presiden. Tapi kan masalahnya Pak Said, Pilkada DKI Jakarta ini kan aroma pilpres sehingga bisa dijadikan ajang untuk geladi resiknya pilpres nanti. Nah, itu bacaan politik jangan pecah belah. Duit tunggal pemerintahan ini kepentingan politik daerah. Maka pecah bangsa ini. Etika Baik, Pak Said, di studio saya juga bersama Bang Ray Rangkuti. Yang diskusi dengan saya juga ada Mas Handoko dari DPP Projo. Saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, yang namanya presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kan sebenarnya beda dengan di negara-negara lain. Tapi kita harus melihat juga deal-deal politik di awal sebelum maju bareng gitu kan. Saya tidak tahu apakah memang ada kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Pak JK bahwa nanti kalau jadi saya ngurus ini, kau ngurus itu. Karena kan masing-masing punya kekuatan politik. Anda melihatnya seperti apa? Kalau sepanjang saya tahu tidak ada, tapi mungkin di internal mereka diatur ya kita nggak tahu gitu. Tapi apapun aturan itu kan tidak mengikat secara hukum, hanya mengikat secara politik. Karena Wapres ini kan tugasnya juga tergantung presiden kan? Justru sebetulnya kalau secara umumnya adalah hanya menunggu apa yang akan dilakukan. Presiden minta apa? Karena sifatnya kan sebetulnya bukan dalam konteks mengganti posisi presiden, tapi adalah membantu, menjaga kepakuman kepresidenan. Jadi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada presiden, wakil presiden dapat melaksanakan. Mungkin agak berbeda dengan kepala daerah. So, kalau kepala daerah itu diatur undang-undang, mana fungsi dari kepala daerahnya, mana fungsi dari wakil kepala daerahnya, dan sebagainya gitu. Nah itu yang bisa menjelaskan mengapa kadang-kadang di satu rezim wakil presidennya begitu menonjol, presidennya kelihatan tidak, seperti terjadi 2004-2009 itu, tapi secara umumnya dan lazimnya di kita presidennya yang paling sangat menonjol dan wakil presiden memang lebih bersifat seremonial kan. Jadi tugas-tugas yang memang diinstruksikan oleh presiden. Jadi kalau dilihat dari itu kesemuanya, memang tidak ada satu aturan yang baku yang menetapkan bahwa ini wilayah presiden, ini wilayah. Ujung-ujungnya sebenarnya tergantung presiden kan? Karena memang ujung-ujungnya tergantung presiden. Kan tidak ada misalnya kemudian kalau presiden mengambil alih mengambil semua tugas, wakil presidennya bisa mengadukannya kemana? Sama seperti zaman Pak Harto waktu Pak Tri Sutrisno nggak dikasih kerjaan apa-apa gitu kan? Nggak bisa diapa-apain kan? Oke, baik. Bapak-bapak kita break dulu, kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama Prime Time Talk.
Halo, selamat malam pemirsa. Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk. Kembali Anda bersama saya, Doni De Keizer. Pemirsa, untuk kesekian kali, Wakil Presiden Yusuf Kalla dianggap melakukan manuver pada jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada beberapa hal terkait anggapan itu, diantaranya adanya perbedaan pandangan saat melakukan perombakan kabinet, hingga beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seperti saat rencana pembangunan kilang minyak Blok Masela di lepas pantai Arafuru, Maluku beberapa waktu yang lalu. Di mana saat itu Wakil Presiden Yusuf Kalla setuju dengan kilang terapung alias offshore, namun Presiden Jokowi justru setuju dengan kilang di darat alias onshore. Jika benar adanya anggapan tersebut, maka akan berdampak dengan jalannya roda pemerintahan yang sisa 2 tahun saja. Kita akan membahasnya dalam bingkai membaca manuver JK. Sudah hadir bersama saya di studio Berita 1 News Channel, Ray Rangkuti, pengamat politik senior, dan juga Handoko, Ketua DPP Projo. Kita akan menghubungi melalui sambungan telepon Said Didu yang merupakan mantan mitra kerja Wapres Yusuf Kalla yang saat itu juga sempat menjadi Sesmen Kementerian BUMN tahun 2005-2010. Selamat bergabung Bapak sekalian. Bang Ray, apa kabar? Baik. Sehat? Mas Handoko? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Tapi bagaimana Republik kita ini sebenarnya? Sehat atau sedang sakit flu kayak saya? Ya, ada flu-flunya dikit. Ada flunya. Ya. Saya kok membaca gini Bang Ray, seperti deja vu. 2004-2009 Pak JK mendampingi Pak SBY. Kok seperti sinetron lama dengan sutradara baru, tapi dengan cerita lama yang diulang lagi di era Pak Jokowi ini. Komentar Anda? Ya, menurut saya karena peran yang berbeda mungkin ya. Di zamannya Pak SBY itu memang kelihatan sekali peran Pak JK itu agak banyak ya, agak diberi keleluasaan lah. Diberikan peran. Bahkan pada tingkat tertentu kelihatan Pak JK lebih banyak menangguk nama ya. Misalnya ya, mungkin karena itu juga justru kalau dibaca dari zaman di saat itu kelihatan Pak SBY-nya itu agak kurang srek gitu ya, karena Pak JK-nya seperti terlalu lincah, melonjak begitu gitu. Nah, di era Pak Jokowi itu mungkin ada upaya yang sama ya, yang dengan peran yang sama juga yang mau dilakukan oleh Pak JK. Maksudnya Pak JK minta ruang lebih besar? Bukan minta ruang, tapi berpikir akan bisa melakukan yang kira-kira begitu. Oke, dari perspektif JK-nya ya? Iya, mungkin tidak ada permintaan secara khusus gitu, tapi mungkin Pak JK bisa berpikir bisa melakukan apa yang telah dilakukannya selama waktu zamannya Pak SBY gitu. Kalau dengan kata singkat sekarang ini, maaf ini bukan personal, JK yang sekarang masih sama dengan JK yang dulu? Saya pikir nggak ada yang berubah ya. Justru makanya ini Pak JK merasakan 2004-2009 itu bisa optimal lah sebagai wakil presiden, diberi entah itu diberi atau Pak JK sendiri yang inisiatif gitu ya. Tapi faktanya kan beliau bisa melakukan sesuatu yang pada era itu orang melihatnya secara positif gitu. Mungkin pikiran yang sama juga kebawa di era yang sekarang ini. Tapi tentu saja memang ada zaman yang berbeda dan ada orang yang berbeda. Nah, ini mungkin yang agak miss dari Pak JK membacanya ya. Zaman yang berbeda tentu saja 2004-2009 tidak sama dengan 2014 dengan 2019 ya. Kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, di sini Pak Jokowi terlihat figur Pak Jokowi juga berbeda dengan figur Pak SBY kan. Kalau di zamannya Pak SBY itu bisa dikontraskan antara yang lebih cepat lebih baik gitu ya, dengan yang ragu-ragu gitu. Nah di sini tagline itu nggak lagi efektif karena sama-sama cepatnya gitu sama-sama juga sama-sama lincah ya. Lincahnya sama-sama suka turun ke lapangan. Sama-sama juga bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Anda punya pendapat apa Mas Andri? Oke. Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Ray tadi. Memang sekarang ini tidak bisa disamakan. Ini sekarang ada seolah-olah ini mengulang 2004-2009. Ini nggak sama bener-bener nggak sama. Artinya sekarang ini pemerintahan ini presiden dan wapres ini sama-sama orang yang bekerja, betul kan, orang-orang yang kerja. Nah, cuma kan berbagi peran. Dan saya juga tidak melihat ada perbedaan pada beberapa kasus ada perbedaan pandangan, wajar saja. Itu
tetapi tidak mengartikan bahwa ini sebuah manuvernya Pak JK yang kemudian akan berupaya macam-macam lah terhadap Anda percaya itu? Presiden. Saya percaya begini, seperti yang disampaikan oleh pihak istana kemarin, Pak Presiden juga sudah bilang bahwa sudah kita sekarang ini sudah lagi jangan kebelah-belah. Yang saya lihat sekarang adalah semua pihak ini dibentur-benturkan, kanan kiri dibenturin, semua dibenturin, sehingga apa yang saya rasakan adalah bangsa ini sedang mengalami memang masalah. Bangsa ini bukan nggak ada masalah, tapi ada masalah. Tetapi sudahlah, ayo kita bersatu, gitu. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan dari istana. Saya tidak mau mengatakan itu masalah dari istana, tapi ini ada masalah dan tidak ada untungnya sama sekali ketika. Masa Anda nggak baca kemarin waktu pilkada DKI Jakarta? Oke, bahwa misalkan Pak JK mempunyai pilihan politik tersendiri. Ya, yang berbeda dengan kan? Presidennya. Boleh kan, itu boleh saja, tetapi jangan lantas dibaca ini kemudian ada semacam keretakan antara presiden dengan wakil. Coba kita tanya ke Pak Said Didu ya. Mungkin beliau punya pendapat berbeda. Pak Said Didu sudah bergabung bersama kami oleh telepon. Selamat malam Pak Said. Selamat malam. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, ini baru mendarat dari Palembang mau ke iya. Pak Said, kabarnya hubungan harmonis Jokowi JK sudah retak nih. Benar nggak? Saya melihat bahwa gorengan memecah belah ini terjadi setelah pilkada. Ada pihak yang menggoreng. Siapa yang goreng-goreng itu, Pak? Ya, tahu lah. Jadi nggak usah rinkan. Jadi ada pihak yang menggoreng. Nah, saya tahu sih, JK itu dan kami semua, karena saya itu adalah pilihannya loyal penuh ke atasan atau tidak cocok adalah keluar. Berbeda. Tidak ada namanya itu karakter orang Bugis Makassar. Jadi jangan pernah ada yang mencurigai bahwa Pak JK akan melawan atasannya. Itu tidak ada di kultur kami. Jadi tolong dibaca. Nah, Pak JK dengan Pak SBY dulu tidak tahu ada kesepakatan. Dan saya yakin juga ada kesepakatan antara Pak JK dengan Pak Jokowi. Maka JK sekarang ngomong tidak kan? Jadi jangan ada yang menginginkan. Dan paling kami inginkan adalah bahwa proses pecah belah bangsa ini harus segera dihentikan. Karena saya melihat sudah ada gerakan pecah belah antara presiden dan wakil presiden. Itu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi lupakan semua dulu, jangan ada yang berbar untuk menghancurkan persatuan bangsa. Jangan ada. Kenapa kami kemarin keluar? Kami melihat bahwa orang-orang sekitar kekuasaan sudah banyak menggoreng terus. Seakan-akan dalam harapan. Itu menurut saya sudah sangat-sangat. Ini yang suka goreng-goreng apakah elit partai politik yang pengen sekali misalnya ada keretakan sehingga ada kocok ulang, ada reshuffle? Bukan sama sekali. Bukan. Orang-orang yang menurut ini, saya katakan, saya tidak biasa bicara tertutup apa yang buat ini. Saya tahu bahwa ini adalah dampak dari pilkada DKI yang seakan-akan JK berbeda pendapat dengan Pak Jokowi tentang calon. Bukan seakan-akan, memang ada perbedaan pendapat kan? Pendapat, dan itu normal. Iya, itu sah-sah saja. Lalu tidak ada aturan bahwa calon bupati atau calon gubernur yang didukung presiden harus didukung juga oleh wakil presiden. Tapi kan masalahnya Pak Said, pilkada DKI Jakarta ini kan aroma pilpres sehingga bisa dijadikan ajang untuk geladi resiknya pilpres nanti. Nah, itu bacaan politik jangan pecah belah. Duit tunggal pemerintahan ini kepentingan politik daerah. Maka pecah bangsa ini. Etika Baik, Pak. Pak Said, di studio saya juga bersama Bang Ray Rangkuti,
Yang diskusi dengan saya juga ada Mas Handoko dari DPP Projo. Saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, yang namanya presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kan sebenarnya beda dengan di negara-negara lain. Tapi kita harus melihat juga deal-deal politik di awal sebelum maju bareng gitu kan. Saya tidak tahu apakah memang ada kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Pak JK bahwa nanti kalau jadi saya ngurus ini, kau ngurus itu. Karena kan masing-masing punya kekuatan politik. Anda melihatnya seperti apa? Kalau yang saya tahu tidak ada, tapi mungkin di internal mereka diatur ya kita nggak tahu gitu. Tapi apapun aturan itu kan tidak mengikat secara hukum, hanya mengikat secara politik. Karena Wapres ini kan tugasnya juga tergantung presiden kan? Justru sebetulnya kalau secara umumnya adalah hanya menunggu apa yang akan dilakukan. Presiden minta apa? Oke. Ya. Karena sifatnya kan sebetulnya bukan dalam konteks mengganti posisi presiden, tapi adalah membantu, menjaga kepakuman kepresidenan. Jadi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada presiden, wakil presiden dapat melaksanakan. Mungkin agak berbeda dengan kepala daerah. Sebab kalau kepala daerah itu diatur undang-undang mana fungsi dari kepala daerahnya, mana fungsi dari wakil kepala daerahnya dan sebagainya gitu. Nah itu yang bisa menjelaskan mengapa kadang-kadang di satu rezim wakil presidennya begitu menonjol, presidennya kelihatan tidak, seperti terjadi 2004-2009 itu, tapi secara umumnya dan lazimnya di kita presidennya yang paling sangat menonjol dan wakil presiden memang lebih bersifat seremonial kan. Jadi tugas-tugas yang memang diinstruksikan oleh presiden. Jadi kalau dilihat dari itu kesemuanya, memang tidak ada satu aturan yang baku yang menetapkan bahwa ini wilayah presiden, ini wilayah. Ujung-ujungnya sebenarnya tergantung presiden kan? Karena memang ujung-ujungnya tergantung presiden. Kan tidak ada misalnya kemudian kalau presiden mengambil alih mengambil semua tugas, wakil presidennya bisa mengadukannya kemana? Sama seperti zaman Pak Harto waktu Pak Tri Sutrisno nggak dikasih kerjaan apa-apa gitu kan? Nggak bisa diapa-apain kan? Oke, baik. Bapak-bapak kita break dulu, kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama Prime Time Talk.